Nah, untuk biaya produksi per unitnya itu ada unitnya dolar, $13. Kita hitung di perhitungan atas ya. Nah, untuk menentukan persediaan akhir barang jadi, kita kalikan 3.000 dikali $13, hasilnya sebanyak $39.000. Selanjutnya adalah anggaran beban penjualan dan administrasi. Di sini ada data untuk anggaran beban penjualan dan administrasi untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2012. Anggaran penjualan dalam kotak lihat schedule 1. Untuk kuartal 1 sebanyak 10.000. Beban penjualan dan administrasi variabel per kotak $1,8. Lalu beban penjualan dan administrasi variabel per kotak sebanyak 18.000, itu dari 10.000 dikali $1,8. Lalu ada beban penjualan dan administrasi tetap, ada iklan sebanyak 20.000, gaji eksekutif 55.000, asuransi 10.000, lalu pajak properti 4.000, depresiasi ada 10.000. Lalu total anggaran beban penjualan dan administrasi tetap ditambah semuanya jadi 99.000. Untuk perhitungan pengeluaran kas untuk beban penjualan dan administrasi, setelah kita hitung tadi total anggaran beban penjualan dan administrasi tetap, kita hitung untuk pengeluaran kas beban penjualan dan administrasi itu kita tambahkan antara beban penjualan dan administrasi variabel per kotak sebanyak $18.000 untuk kuartal pertama, ditambah dengan total anggaran beban penjualan dan administrasi tetap sebanyak 99.000. Jadi, total anggaran beban penjualan dan administrasi sebanyak 117.000. Dikurangin depresiasi sebanyak 10.000. Jadi, untuk pengeluaran kas beban penjualan dan administrasi untuk kuartal pertama sebanyak $107.000. Untuk perhitungan kuartal 2, 3, dan 4 itu perhitungannya sama, tinggal kita melanjutkan saja. Susunan untuk anggaran kas, yang kuartal pertama itu ada saldo awalnya 42.500, lalu ditambah penerimaannya dari penagihan pelanggan sebanyak $230.000, itu dilihat dari schedule 1. Lalu total kas yang tersedia sebanyak $272.500. Nah, untuk dikurangi pengeluaran itu total pengeluarannya sebanyak $356.500. Nah, jadi kekurangan kasnya itu sebanyak $94.000. Sedangkan untuk pendanaan pinjamannya itu sebanyak $130.000. Pelunasan di akhir tahunnya tidak ada, lalu bunganya tidak ada, total $130.000. Nah, saldo kas akhirnya itu sebanyak $36.000. Untuk kuartal 2, 3, dan 4 perhitungannya sama, hanya untuk di kuartal 3 dan 4 itu tidak ada peminjaman karena tidak ada kekurangan kas di kuartal 3 dan juga 4. Untuk anggaran kas, saldo akhir di tahun 2012 itu sebanyak $41.400. Laporan laba rugi. Untuk penjualan sebanyak 2 juta, harga pokok penjualan sebanyak 1.300.000, jadi margin brutonya 2 juta dikurangin 1.300.000 sebanyak 700.000. Lalu beban penjualan dan administrasi sebanyak 576.000, jadi laba operasi netonya sebanyak $124.000. Beban bunganya 21.900, untuk laba netonya 124.000 dikurangin 21.900 sebanyak $102.100. Nah, untuk 100.000 kotak yang terjual itu dikali $13 dari biaya produksi per unitnya, itu jadi harga pokok penjualannya itu 1.300.000. Itu ada anggaran laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada bagian aset di kas sebanyak 41.400, piutang usaha sebanyak 120.000, persediaan bahan mentah sebanyak 4.500, lalu persediaan barang jadi sebanyak 39.000,
Jadi total aset lancarnya sebanyak 204.900. Untuk aset tetap terdiri dari 80.000, bangunan dan peralatan 830.000, lalu dikurangin akumulasi depresiasi sebanyak 392.000. Jadi total aset tetapnya itu 518.000 dolar. Total asetnya sebanyak 722.900. Untuk liabilitas pemegang saham, liabilitas lancar dari utang usaha bahan mentah sebanyak 27.900. Untuk ekuitas pemegang saham biasa tanpa nilai pari sebanyak 175.000 dolar. Lalu ada saldo laba sebanyak 520.000 dolar. Jadi total ekuitas pemegang sebanyak 695.000. Lalu total liabilitas dan ekuitas pemegang saham sebanyak 722.900.